Pemirsa, Oki Agustina kembali menjadi sorotan setelah mengungkapkan penyesalannya lantaran akibat keegoisannya kala itu. Ia sempat menjauhkan Nasya Anaya Putri Valentina Pasha, anak ketiganya dari pernikahannya dengan Sigit Purnomo alias Pasha dari ayahnya, hingga membuat putri ketiganya itu kehilangan figur dan kurang kasih sayang dari Pasha. Oki mengaku kala itu dirinya diliputi rasa marah terhadap Pasha yang sudah sangat melukai hatinya. Iya, pada akhirnya memang aku harus menurunkan ego karena juga banyak prosesnya sebenarnya sampai Nasya akhirnya bisa dekat sama ayah sekarang. Dari aku yang nurunin ego, aku harus berdamai dengan masa lalu dengan berdamai dengan diri sendiri juga, dan itu memang nggak mudah sih gitu. Dan tapi aku ngeliat ya, alhamdulillah anak-anak juga ternyata senang gitu. Dan kebahagiaan anak-anak tuh aku bilang kebahagiaan anak-anak gak cuma di aku, tapi memang bersama ayahnya juga gitu. Ya udah, alhamdulillah sih sekarang dekat. Kemarin juga Nasya sama Syakina baru pulang dari Bangkok sama ayahnya, diajak liburan. Ya aku sih nggak ada masalah gitu. Ia bercerai dengan Pasha saat Nasya dalam kandungan, membuat putrinya itu jauh dari Pasha. Apalagi kala itu hubungan Oki dengan vokalis band Ungu itu memang tak baik, hingga berimbas kepada Nasya yang kurang mendapat perhatian dari ayah kandungnya. Namun seiring berjalannya waktu, Oki berusaha melepas semua egonya dan mulai berdamai serta memaafkan semua perlakuan Pasha. Hingga akhirnya hubungan Oki dan Pasha pun kembali membaik, meski sama-sama sudah memiliki pasangan masing-masing. Membaiknya komunikasi Oki dan Pasha membuat hubungan Nasya dan Pasha pun juga kembali dekat, hingga Nasya kerap bermain ke rumah Pasha. Bedak juga itu, sebelum malam tahun baru tuh tiba-tiba Mas Pasha telepon, Bun, anak-anak saya bawa ke Bangkok ya. Oh ya udah silakan, aku bilang gitu, karena memang juga aku bilang aku cuma mau umroh sama Miro kok gitu. Jadi memang nggak ada masalah sih sebenarnya. Kan dibawa bapaknya juga. Oh baik, sangat baik. Makanya kalau ada dibilang aku sama Pasha ribut atau apa tuh nggak benar gitu. Sama Adele pun baik gitu, urusan anak semua baik. Memang baik sih. Melihat Nasya bisa menjalin kedekatan dengan Pasha tentu saja membuat hati Oki bahagia. Kedekatan ayah dan anak bahkan sempat membuat netizen iri. Pasalnya, Pasha yang disibukkan dengan kegiatan menyanyi dan sebagai anggota dewan menyempatkan datang ke acara wisuda Nasya. Rona bahagia pun terlihat jelas di wajah Nasya lantaran bisa foto bersama ibu dan ayahnya layaknya keluarga. Lantas benarkah Oki awalnya sempat menolak permintaan Nasya untuk foto bertiga? Kalau kemarin memang Nasya tuh selalu jauh-jauh hari selalu minta sama ayah, Nasya aku mau sudah tanggal sekian, tolong dikosongin ya, tolong ada waktunya gitu. Memang ya kan, mungkin karena ayah juga datang sebagai orang tua bukan sebagai Pasha Ungu. Iya, datang sebagai orang tua. Terus ya mungkin karena memang waktu yang sangat terbatas sama anak-anak ini, jadi ya mungkin ayahnya lebih nyempetin waktu sih gitu. Karena kan memang momen ya. Ia tak ingin kembali membuka luka lama. Oki memilih fokus untuk kembali menata hati dan menyembuhkan luka pasca perceraiannya dengan Gunawan Dwi Cahyo dengan pergi menunaikan ibadah umroh bersama Miro buah cintanya dengan Gunawan. Keberangkatan Oki dan Miro ke Tanah Suci berawal dari curhatan Oki yang ingin berangkat umroh kepada Kesha Alvaro putra sulungnya. Mendengar keinginan sang mama, Kesha pun tak pikir panjang dan langsung memberangkatkan Oki dan Miro umroh. Lantas seperti apa persiapan Oki dan Miro pergi menjalani ibadah umroh? Benarkah demi memberangkatkan Oki dan Miro umroh, Kesha memilih tak ikut liburan ke Bangkok bersama adik-adiknya? Jadi sebenarnya sejujurnya ini umroh ini bukan umroh yang aku rencanain jauh-jauh hari. Jadi pas di tanggal 26 Desember kemarin itu ceritanya lagi gabut lah gitu kan. Terus tiba-tiba kepikiran, aku ngomong sama Miro kita umroh aja yuk gitu kan. Ini benar-benar yang dadakan, semuanya dadakan. Jadi aku cari travel pun dadakan dan alhamdulillah begitu cari travel ini ada seat gitu. Kebetulan memang kan kemana-mana udah full. Ya mungkin dia kasih, nggak tahu ya dibilang panggilan atau bukan, tapi memang saat itu memang pas lagi suntuk di rumah, kok pengen umroh ya gitu.
dia dikasih jalan alhamdulillah sih dimudahin, maksudnya dengan travelnya gampang, semuanya dimudah lah, alhamdulillah gitu. Mudah-mudahan di sana juga nanti dimudahin semuanya. Nah, kebetulan kalau Kisha itu kan dia lagi mau premier film, jadi memang aku juga nggak bisa ngajak, tapi alhamdulillah semua disupport sama Kisha. Ternyata memang ibadah gitu, emang ada pengen cari ya yang pasti cari ketenangan juga di sana gitu kan. Terus persiapannya ya lebih ke ini sih, lebih ke mental. Karena kemarin tuh persiapan untuk alhamdulillah Bunda sama Miro aku umrohin, alhamdulillah rezeki. Jadi kemarin spender di rumah aja. Bisa menjalankan ibadah umroh bersama Miro membuat Oki merasa bersyukur dan bahagia. Pasalnya pada tahun 2019 Oki memang sempat ingin menjalankan ibadah umroh. Namun apa mau dikata, keinginan Oki mengunjungi negeri para nabi harus tertunda. Lantaran Oki sempat diduga terlibat dalam kasus penipuan salah satu travel. Lantas adakah doa khusus yang akan dipanjatkan Oki di depan Ka'bah nanti? Yang satu nitip biar cepat lulus, yang satu maksudnya lulus kuliahnya gitu. Kalau Kisha berdoanya ya biar dia juga sukses, karirnya lancar. Sebenarnya kalau nitip doa sih nggak nitip doa sih, mereka cuma nitip Bunda sehat di sana, pulang sehat, jaga adek, ibadah yang benar itu. Mereka lebih nitipin ke akunya sih sebenarnya. Kalau doa mau banyak Mas ya ini sih lebih kerinduan aja sih, karena aku kan terakhir umroh itu 5 tahun yang lalu gitu kan sama papanya Miro, dan memang enggak 5 tahun yang lalu sama papanya Miro memang dari tahun-tahun lalu tuh memang pengen umroh, mungkin belum waktunya, dan alhamdulillah sekarang sudah dipanggilnya hari ini gitu. Jodoh ada lah, nanti kita selipin lah. Ya, salah satu doa yang akan dipanjatkan Oki adalah ia ingin mendapatkan jodoh terbaik. Tak dipungkiri, meski sudah 2 kali gagal membina rumah tangga, namun hati Oki rupanya masih memendam keinginan untuk menikah lagi dan bisa hidup bahagia. Lantas benarkah diam-diam Oki sudah menemukan calon pendamping hidupnya? Anak-anak tuh sebenarnya lebih takut aku kecewa lagi gitu kan. Aku takut ya ada ketakutan lah. Cuma balik lagi sih mereka sih bilangnya nanti lah Bun, pelan-pelan, baru hari ini 1 tahun saya jadi janda ya. Jadi jangan buru-buru gitu, maksudnya tanggal 8 inilah 8 Januari saya jadi janda. Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Saat duka masih begitu pekat usai kepergian sang legenda komedian tanah air, di tempat berbeda, Jalan Asmara, putra almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, Abizar Al-Ghifari, masih saja syarat kontroversi. Di jagat maya, putra kedua Umi Pipik Dian Irawati ini belak-belakan mengaku tak memiliki kecocokan dengan Cynthia Mariska, calon menantu yang semula begitu diidamkan ibundanya sendiri. Reaksi Abizar yang ogah menjadi kekasih Cynthia itu bahkan membuat kecewa netizen. Apalagi mereka selama ini terlibat ikut menjodohkan Abizar dengan artis idola mereka. Lantas benarkah kekecewaan netizen juga dirasakan Umi Pipik? Gak apa-apa sayang-sayangku, mau shaperin aku sama siapapun itu hak kalian, tapi hak aku juga untuk gak terlalu meladeni. Kan kalian ini yang cocok-cocokin, nanti gak jadi marah-marah. Nah ini bener nih. Aku nggak pengen Abizar sampai ngerasa risih, itu yang aku jaga, makanya selalu aku wanti-wanti ketika berlebihan jangan. Ya udah jalin aja, karena pun kita juga nggak bisa nutup ketikannya netizen juga kan. Saya melihat Cynthia seorang wanita yang anak yang pekerja keras gitu. Dia apapun dia lakukan ya untuk membahagiakan orang tua gitu. Ini yang luar biasa.
Umi Pipik mungkin boleh kecewa karena impiannya punya menantu idaman nyaris pupus. Perasaan kecewa sudah pasti mendera. Apalagi ia dan Cynthia sudah sejak lama menjalin kedekatan layaknya menantu dan mertua. Tapi apa daya jika putranya tak memiliki ketertarikan pada wanita pilihannya, Umi Pipik tentu saja masih harus berjuang meluluhkan hati Abizar. Lantas, masihkah Umi terus berusaha mendekatkan Cynthia dengan putranya? Benarkah Cynthia juga sudah tak berharap lelaki yang diidolakannya ini segera membuka hati untuknya? Ngalir aja mbak, udah umur segini masih aja will you be mine. Yang obses juga enggak, aku nggak mau memaksakan sesuatu hal. Alih-alih masih harus berusaha keras meluluhkan hati putranya, Umi kabarnya dikejutkan oleh kabar kedekatan pesinetron Rebecca Klopper dengan putranya Abizar. Jika benar Abizar dekat dengan Rebecca, kabar ini seolah akan menyentak ketenangan Umi Pipik. Pasalnya, sosok Rebecca sempat jadi gunjingan warganet pasca terlibat skandal video asusila. Apa yang disenangi anak saya, apa yang membuat anak saya bahagia, pasti saya mendukung, saya support, saya bahagia. Ya, alih-alih mendambakan calon menantu idaman yang mulai pupus setelah Abizar terang-terangan mengaku tak punya chemistry dengan gadis tomboy asal Tanjung Priuk, Jakarta Utara itu. Umi Pipik juga kelak dihadapkan dengan posisi dilematis jika Abizar tetap kukuh menjalin cinta dengan Rebecca. Lantas benarkah hubungan Abizar dan Rebecca hanya sebatas pertemanan biasa? Atau keduanya masih menjajaki kemungkinan menjalin asmara? Bagaimana reaksi Umi Pipik jika pada akhirnya Abizar akan memilih wanita lain selain Cynthia Mariska? Kebahagiaan itu kan ketika melihat anak-anak saya bahagia gitu. Saya nggak bisa bahagia sendiri kalau anak-anak saya nggak bahagia. Bicara jodoh nggak ada yang tahu ya pemirsa, Umi Pipik berhak punya harapan dan juga keinginan nih soal mantu idamannya. Tapi semua balik lagi ke soal perasaan ya pemirsa. Baik Abizar ataupun Cynthia berhak menentukan perasaannya ingin berlayar kemana nih. Pokoknya kita doakan yang terbaik untuk Abizar dan juga Cynthia, semoga bertemu dengan jodoh terbaik. Dan pemirsa, mewakili tim Gospot kami menyampaikan turut berduka cita atas wafatnya komedian senior Abah Komar. Doa terbaik untuk almarhum semoga dilapangkan kuburnya dan juga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan juga keikhlasan. Oke, good morning pemirsa. Bersama saya Cynthia Fitriani yang akan mengupdate berita-berita selebriti paling hot. Pastinya hanya di Gospot. Selanjutnya, Oki Agustina ungkap penyesalan soal Nasya putrinya yang kurang dapat perhatian nih dari Pasha Ungu. Sementara itu heboh Denny Sumargo saat menyuapi putrinya Baby Biel untuk pertama kalinya nih. Berita selengkapnya after this break tetap di Gospot. Kenapa selalu nyebut nama Dewi Persik, tetap harus saling sayang. Jadi tetap kolaborasi. Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Lagi, awan duka kembali menyelimuti dunia hiburan tanah air. Pelawak senior Haji Nurul Komar Rabu sore kemarin tepat pukul 17.21 waktu Indonesia Barat tutup usia usai berjuang melawan sakit kanker usus besarnya di Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang, Banten. Usai dinyatakan meninggal, jenazah almarhum langsung dibawa ke kediamannya di Desa Ranca Kalapa, Panongan, Kabupaten Tangerang. Suasana duka begitu pekat dari rumah duka. Sang istri Siti Maryam yang begitu setia mendampingi almarhum sejak divonis kanker usus tahun 2021 ini tampak begitu terpukul atas kepergian suami yang sudah memberinya 4 anak ini. Ini takdir dari Allah Subhanahu wa taala, kondisi Abah sudah kuat
walaupun jiwanya sangat kuat, tapi ya sayang namanya semangat kalau tidak dibarengi oleh tubuh yang kuat, akhirnya ya kalah juga. Ya, hingga pada akhirnya tadi jam 21 saya mendampingi Abah untuk mengembuskan semuanya udah berkumpul, alhamdulillah sudah berkumpul. Itu yang sebenarnya saya sangat syukuri sih, karena di momen-momen terakhir Abah kita masih bisa minimal melihat. Itu waktu saya Facebook udah sempat hilang, kayaknya udah nggak sadar. Begitu saya datang, saya ajak ngaji, saya pijitin, tersadar. Itu begitu saya pulang, tahu-tahu dapat kabar masuk ICU. Batin udah nggak bisa dibilang lah, kayak apa namanya, ngawang-ngawang gitu, karena antara percaya dan tidak percaya. Kalau Mas Komar meninggal. Tak hanya istri, anak-anak dan keluarga dekat yang terpukul atas kepergian pria kelahiran Brebes, Jawa Tengah 11 Maret 1960 silam ini. Sejawat almarhum dari kalangan komedian, terutama personil 4 sekawan seperti Dery Sulaiman, Ginanjar, dan Eman juga tampak begitu terpukul atas kepergian inisiator dari grup 4 sekawan ini. Apalagi sebelumnya Dery dan Ginanjar sempat menjenguk sejak almarhum kembali masuk rumah sakit 23 Desember 2024 lalu. Berapa hari yang lalu saya masih bercanda, dia masih bisa ngeledekin, saya juga masih ngeledekin, masih bercandain. Emang dari 3 hari yang lalu ya, jalan buat saya dulu tuh, terima kasih, mohon maaf, ini kesalahannya. Yang mengejutkan, sebelum tutup usia dan dalam kondisi masih terbaring lemah, Abah Komar masih sempat memberi pesan terakhir melalui video yang direkam keluarganya di rumah sakit. Pesan itu berisi agar anak-anak dan istri serta siapa saja yang menonton videonya agar menjaga kesehatan sebelum menyesal kemudian. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Jaga kesehatan. Jangan menyesal di tengah jalan. Ya. Beliau menginginkan anak-anak untuk kumpul di situ. Awal menyampaikan jangan sampai akhirnya harus menjalani perawatan seperti yang Abah lakukan. Jangan sampai semua ini kejadian keluarga-keluarga anak-anak. Itu pesannya. Ya, rupanya itu pesan terakhir dari Abah Komar yang selalu ceria memberi motivasi. Sebelum menjelma menjadi motivator ulung, Abah Komar lumayan punya karir yang moncer sejak tahun 1990, menggagas berdirinya grup lawak 4 sekawan bersama komedian Dery Sudarisman, Eman Suherman, dan Ginanjar. Dengan gaya humor cerdas dan spontan, grup ini berhasil mencuri hati penonton lewat acara komedi situasi di televisi, seperti Lika-Liku Laki-Laki dan berbagai program hiburan lainnya. Inilah dia, kuis humor 4 sekawan. Lihat wajahnya saja orang sudah tersenyum gitu, sudah tertawa gitu, karena memang pemikal jenaka gitu. 4 sekawan gitu kan ya, beliau yang mengajarin, mengasih arahan gitu kan, bahwasannya ngelawak yang sesungguhnya kita seperti ini gitu kan, materi-materi, bukannya cuma main toyor-toyoran. Abah Komar sempat menekuni dunia politik dan pendidikan. Namun, godaan pencalonan di kasta tertinggi pendidikan yakni calon rektor justru membawanya ke balik jeruji besi. Ya, ia dijebloskan ke sel tahanan Lapas Brebes pada 19 Agustus 2020 lalu karena diduga memalsukan ijazah S2 dan S3 yang digunakan sebagai syarat untuk mencalonkan diri sebagai rektor Universitas Muhadi Setiabudi atau UMUS. Setelah bebas dari tahanan, di tahun 2021, Abah Komar kembali diterpa ujian hebat. Ia divonis menderita kanker usus stadium 4C hingga harus menjalani kemoterapi. Tim Gospot bahkan secara eksklusif sempat menjenguk Abah Komar saat dirawat di rumah sakit. Kala itu dalam kondisi tubuh yang rapuh, semangat Abah masih sangat menggebu. Ia bermetamorfosa sebagai survivor cancer, dai sekaligus motivator ulung. Beberapa videonya berisi motivasi pun viral. Indonesia hari ini dan ke depan membutuhkan anak-anak Nusantara yang bermental entrepreneur petarung. Kalau salah, dia perbaiki. Kalau gagal, dia coba lagi. Kalau jatuh, dia bangkit lagi.
Yang penting kau tidak menyerah. Abah Komar satu bukan hanya memberikan contoh dari ucapannya, tapi dari tindakan-tindakannya, dari bagaimana dia menyebarkan prinsip-prinsip dia ke anak-anaknya. Mas Komar itu orang yang nggak pernah ngeluh dia. Jadi kalau habis kemo dalam keadaan sakit, kemudian ada acara barengan, baik yang bareng maupun sendirian, dia nggak pernah cerita sama jemaah kalau dia lagi sakit. Dia tuh tidak pernah berhenti untuk menghibur. Dia tidak pernah dimanapun. Kepergian Abah Komar, legenda komedi tanah air ke pangkuan ilahi, tentu saja menyisakan duka dan kenangan bagi kerabat, sahabat, terutama anak-anak dan istrinya. Apalagi pria yang sudah lebih dari 20 tahun menemani Siti Maryam ini sempat mengutarakan ungkapan haru dan rasa terima kasihnya pada sang istri karena telah menemaninya saat-saat berjuang melawan kanker usus selama 3 tahun ini. Abah Komar memuji sang istri sebagai perempuan hebat dan tangguh. Video yang diakhiri dengan pelukan penuh cinta itu bahkan membuat netizen baper. Kehilangan sosok yang luar biasa, sosok yang sangat penuh semangat, selalu menghibur dan selalu mengayomi kami-kami yang junior-juniornya. Insya Allah kesempatan dan banyak sekali kebaikannya, baik kepada miskin, biasa, dan jana tidak mampu. Mudah-mudahan segala amal perbuatannya yang insya Allah baik-baik semua itu bisa diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, mengingatkan jalannya menuju surganya Allah. Amin. Makasih ya Ma, dan nemenin Bapak begitu tangguh. Makasih sayang. Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Di lain itu, Kenny Ataraska Aditya, putra dari pasangan selebriti Citra Kirana dan Reski Aditya, berhasil menarik perhatian publik berkat hobi uniknya dalam memelihara hewan-hewan eksotis. Meskipun usianya masih belia, Atar sudah memiliki berbagai koleksi hewan yang jarang diminati oleh anak-anak seusianya, seperti iguana, tokek, dan kodok kecil. Hobi ini mencerminkan kecintaannya terhadap dunia hewan sejak usia dini. Drop dulu, Pak. Iya. Mama? Gimana? Ini bukan mama. Mama. Itu atau gimana sih Kak Ciki atarnya? Kak Ciki? Banyak lagi, ada hamster, ada ayam, ada kelinci, ada kucing, iguana, tokek. Banyak deh kayaknya. Jadi sekarang tuh nggak bingung kalau misalnya kasih hadiah ke Atar itu, ya kita udah tahu ya kasihnya hewan aja, hewan yang bisa dipelihara. Tentu saja untuk bisa memiliki semua hewan yang kini ada di rumahnya itu tak semudah membalikan telapak tangan. Bahkan saat Atar meminta iguana dan landak mini, bocah menggemaskan itu tampak menangis histeris. Bahkan bujukan papa hingga mamanya pun seolah diabaikan hanya demi bisa memiliki 2 hewan tersebut. Duh, gemes banget sih. Sabarnya gimana? Terus sabarnya? Oh, jangan nangis dong. Benar-benar bikin ada-ada aja. Pengen ketemu sama landak ya? Iya. Ya udah, bentar. Dia udah masa berancam sih. Ini apa? Pupnya tuh makannya tuh? Itu kayak pasir-pasirnya gitu. Ini juga pasir-pasir? Sedih banget sih. Mas. Sini ya. Sini peluk dulu. Sini anaknya sini Pak. Sini. Langsung dipegang. Wih, Atar suka nggak? Mau danci tulihnya. Nanti belum bisa. Selalu kasih edukasi aja sih sama megang. Karena memang dia tuh turun banget dari papa aku, ada itu suka sama binatang. Ternyata memang turunnya tuh ke Atar. Awalnya kayak aku ngerasa takut juga, dia takut digigit atau apa, tapi dia berani banget.
Demi sang buah hati, akhirnya Citra dan Reski mengamini permintaan putra sulungnya tersebut. Tentu saja kehadiran hewan reptil dan kawan-kawannya itu membuat Ciki biasa Citra Kirana disapa panik. Apalagi Atar kerap berkelakar canda menakut-nakuti Ciki. Atar, Papa nggak suka ya, Nak, kamu bisa jadi mama gitu ya. Atar, tolong Atar. Macam-macam sih, ada yang bakal keluar di taman, terus ada yang dia punya tempat sendiri gitu, kayak punya kayak akuarium kecil. Yang terakhir aku lihat ada di rumah itu ada 3 akuarium, akuarium yang buat hamster, iguana, buat tokek, kalau nggak salah. Tempatnya masing-masing gitu. Ciki sampai ketakutan gitu ya. Dan tak kalah menarik adalah ketika Irfan Hakim membawa beberapa hewan peliharaannya untuk ditunjukkan kepada Atar, bocah cilik pecinta binatang. Sayangnya Atar tak tertarik dengan binturong besar dan burung. Justru ia tertarik dengan ular berukuran mini berwarna putih. Melihat hal itu, Ciki pun dibuat panik. Dokter Roy, ini dokter hewan gue. Ada pipinya. Iya, nggak dipotong mas. Ini bukan dia. Jangan dibanting ya. Duduk sini, Ini nggak ada busanya. Bisa. Kalau megang ular jangan kepalanya, badannya. Udah pengalaman megang ular, ah? Nah, kalau kepalanya nanti sangkanya, wah ini tikus nih, gitu ya. Tapi badannya aja tuh kayak gini. Tapi diam. Ini di atas. Jangan dibanting. Emang takut sebetulnya? Iya, geli sih, aku tuh lebih ke kayak melikuk-likuk gitu kan. Ketika Irfan Hakim pulang dan membawa seluruh hewan peliharaannya, Atar tampak merengek ingin memiliki ular kecil putih tersebut. Waduh, Atar jadi ngambek dan nangis gitu karena pengen banget punya ular. Mau beli ular, guys. Mau apa? Mau beli ular. Mamanya takut. Ya, snacknya pulang. Pelet aja. Parrotnya juga pulang. Pelet. Ya, parrotnya pulang. Ya, bilang papa. Kita nanti ke rumahnya Om Irfan. Kita lihat ada ular. Selain iguana sama landak mungkin sama yang lain-lain. Banyak. Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Pemirsa, Denny Sumargo kembali jadi sorotan publik. Jika sebelumnya pria yang karib disapa Densu ini disorot terkait kisruh donasi Agus Salim, kali ini netizen menyorot Densu yang tengah pamer momen gemas bersama putri sematawayangnya, Gabriela Alan Sumargo. Dalam video yang diunggahnya, Densu perlihatkan momen pertama kalinya Baby Biel disuapi makanan bayi. Ya, bayi yang karib disapa Biel tersebut diketahui lahir pada 27 Juli 2024 dan rupanya saat ini Biel sudah memasuki masa empasi, di mana Biel bisa mengkonsumsi makanan pendamping selain ASI. Momen Baby Biel empasi pun begitu antusias dirasakan Densu dan sang istri Olivia Alan. Di momen spesial tersebut, Densu pun ingin menjadi orang pertama yang menyuapi putri tercinta. Namun, bukan Densu namanya kalau tak ada hal kocak yang mengiringi momen manis tersebut. Bahkan belum mulai saja, Densu sudah kena omel sama Ci Olive. Dia mau makan. Nanti suapan pertama ini digabung sama nanti kamu udah nikah, papa suapin lagi. Bantuin, jangan ngomong doa. Berdoa, ajarin berdoa. Doa dulu. Benerin dulu bibnya. Dia ada anduknya di belakang. Dan di saat Densu ingin segera menyuapi, Olive sebagai ibu ingin menunjukkan contoh menyuapi terlebih dahulu. Densu yang ingin jadi orang pertama menyuapi putrinya pun berdebat bahkan mengajak Olive untuk adu sweet.
Orang kan suka nyuapin kan kayak gini terus digituin kan ke atas, jangan. Iya, buka mulutnya. Kan katanya gue duluan tadi. Iya kan aku kasih tahu abis ini kamu yang Gue pegang. duluan lah. Buka mulutnya nanti kalau dia hamas. Sweet. Aneh rasanya. Dikenyot soalnya. Ya memang kenyot kan biasanya pakai dot. Yang penting jangan dipakai. Iya dia kenyot. Kehebohan kedua orang tuanya seakan memantik motorik Baby Biel untuk menggebrak piring karena tak kunjung disuapi. Duh, udah gak sabar ya Baby Biel. Momen itu pun membuat Densu tertawa hingga akhirnya membiarkan Olive untuk menyuapi putrinya lebih dulu. Saat datang gilirannya, Densu pun terlihat sedikit grogi. Namun wajah bahagianya melihat tumbuh kembang Baby Biel begitu jelas terlihat. Keseruan Densu dan Olive ini pun menuai reaksi gemas warganet. Tarik, Ses. Kamu yang benar dong. Kurang banyak. Dari depan dong ya. Ayolah, tolonglah papa ini. Masukin pelan-pelan. Oke. Biar dia rasa. Oke. Di lain tempat, Aldi Taher kembali jadi sorotan saat dirinya tengah manggung di salah satu acara musik beberapa waktu lalu. Dari video yang beredar, mantan suami Dewi Persik tersebut terlihat tampil di panggung dengan memakai kostum salah satu karakter anime, yaitu Naruto. Video Aldi manggung memakai kostum Naruto pun sontak menuai beragam komentar. Lebih ngalir aja sih kalau kayak aku misalnya manggung nih tahun baru kemarin, kita ada tema apa gitu, di atas panggungnya biar orang happy. Terus juga ini kayak besok nih ada event lagi luar kota, kita sesuaikan dengan tema apa. Kebetulan anakku juga suka karakter Naruto, aku juga suka. Akhirnya ya kita juga pas nonton juga dia ketawa happy gitu. Pokoknya menghibur terus nih. Alih-alih masih terlihat heboh dan ada aja gebrakannya. Namun Aldi mengaku aksinya di atas panggung yang pecicilan hanya sebatas tuntutan performa. Lantas benarkah Aldi ingin merubah image-nya lebih kalem sejak memiliki 4 anak dan mengingat usianya sudah menginjak 41 tahun? Iya ya, tapi kalau di panggung tetap panggung harus energik, lebih ngalir aja sih. Kadang-kadang kocak, kadang-kadang kalem, pokoknya random aja. Memang kalau sekarang mungkin usia udah agak-agak berumur gitu ya. Jadi energi kalau di luar kamera tuh lebih santai, tapi kalau di atas panggung tetap kita menghibur, harus energi. Ya, Aldi mengaku tengah menikmati perannya sebagai ayah dan momen-momen kebersamaannya dengan anak-anaknya. Menurut Aldi, kehadiran keempat anaknya justru menambah banyak jalan rezeki di kehidupannya. Bener itu, anak punya rezeki masing-masing gitu, Masya Allah. Begitu anak terakhir lahir, langsung waktu di kontak sama Mas Dani buat nyanyi di Trian. Terus anak yang sebelumnya juga ada rezekinya, viral lagu. Terus anak yang kedua juga film aku, anak yang pertama juga sinetron. Jadi Allah kasih anak lengkap dengan rezekinya, alhamdulillah. Bahkan orang bilang banyak anak banyak rezeki, itu benar. Pokoknya rezeki dari Allah itu sudah Allah siapkan. Sangat menikmati banget nih berperan sebagai ayah dan seru banget. Di sisi lain, mengaku tak pernah merubah image, namun Aldi tidak memungkiri bahwa jiwa energik muncul saat di panggung saja. Hal tersebut memang bagian karakter yang dibangun Aldi di dunia hiburan, termasuk kerap menyebut nama sang mantan Dewi Persik. Lantas bagaimana Aldi menanggapi komentar sejumlah netizen yang menganggap dirinya belum move on dari Dewi Persik? Bagaimana pula perasaan istri Aldi, Salsa Bilih, melihat suaminya kerap menyebut nama Dewi Persik? Justru udah kayak keluarga, istriku Bunda Salsa Bilih sama Bunda Dewi Persik tuh mereka udah kayak kakak adik gitu, saling mendoakan, saling support, dan kita udah jadi kayak sahabat juga sekarang. Kalau teman-teman Aldi kalau nyanyi, manggung, terus event, kenapa selalu nyebut nama
Dewi Persik ya silaturahmi kan. Kita kan tetap harus saling sayang. Jadi tetap kolaborasi, kita saling support satu sama lain gitu. Meski kerap bikin heboh, di luar hal tersebut nyatanya Aldi berhasil menunjukkan komitmennya dalam berkarya di industri hiburan, termasuk namanya yang kerap viral serta jadi sorotan. Termasuk kemampuan Aldi membuat lagu lengkap dengan lirik dalam waktu singkat. Benarkah keahlian Aldi tersebut mampu membawa Aldi mengumpulkan pundi-pundi rupiah dengan cepat? Siapa pula tokoh yang jadi panutan Aldi dalam berkarya? Benarkah Dewi Persik juga jadi salah satu yang menginspirasi? Banyak sih kalau ditanya, ya aku suka Chrisye, aku suka Gus Plus, Beatles, Oasis, semua. Dan musisi-musisi Indonesia tuh juga banyak yang menginspirasi juga. Hindia, ya, terus juga Dewa 19, semuanya deh pokoknya deh. Dewi Persik juga menginspirasi. Sebenarnya kan ya notasi kita sesuaikan dengan temanya apa, terus akhirnya nadanya ketemu, terus baru kita masukin lirik. Jadi ya lebih buat lagu tuh lebih ya ngalir aja sih dan natural. Ya pokoknya kita harus terus berkolaborasi, kita terus majukan industri kreatif di Indonesia. Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Sementara itu, setelah cukup lama tak muncul di layar kaca, namun pesona aktor Miller Khan rupanya tetap mempesona dan selalu ditunggu para fans. Terbukti aktingnya di sinetron Mencintaimu Sekali Lagi yang tengah tayang di layar RCTI selalu dinanti hingga membuat sinetron Mencintaimu Sekali Lagi menjadi sinetron yang paling diminati dan memperoleh rating 1. Lantas seperti apa perasaan Miller bermain di sinetron Mencintaimu Sekali Lagi? Halo, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada seluruh pemirsa setia RCTI yang sudah menonton sinetron Mencintaimu Sekali Lagi dari awal sampai sekarang. Mantap kan, kita rating 1. Wow. Ini kan kita benar-benar nggak expect juga ya bisa secepat ini ya. Dan apa yang kita lakukan itu ya tetap bersyukur, tetap merendah dan tetap selalu berdoa supaya bisa tetap konsisten di satu. Ia dipercaya memerankan Emil yang memiliki karakter misterius namun ekstrovert, menjadi tantangan tersendiri bagi Miller. Namun hingga kini Miller berusaha memerankan karakter Emil dengan baik. Lantas seperti apa Miller membangun chemistry dengan para pemain lain? Saya cukup terbantu dengan profesionalisme para pemainnya lainnya. Jadi emang semuanya juga emang udah sangat berpengalaman. Terus saya juga emang udah mengenal mereka secara pribadi. Ya jadi ya nggak ada kesulitan sih, ya seneng-seneng aja sama mereka bekerjanya. Apapun tantangan itu kalau dari sudut pandang saya itu ya it's just a new lesson aja. Satu pembelajaran baru gitu loh. Karena kan ya I never stop learning. Jadi kayak misalkan ada hal-hal baru, ada karakter baru, teman-teman baru, ya it's a new thing for me, new learning process. Di sini karakter saya masih misterius ya. Tapi kalau yang udah kalian lihat itu ya dia tuh benar-benar very outgoing, sangat extroverted. Dia juga emang kerjanya back and forth ke Brooklyn. Jadi emang agak easy going aja orangnya, relax gitu, santai. Iya, bisa dibilang seperti itu. Di sisi lain harus menjalankan sinetron stripping di usia yang tak lagi muda. Tentu saja membuat aktor berdarah Malaysia ini harus pintar-pintar menjaga kondisi tubuhnya agar tetap fit. Tak ayal di sela-sela waktu break syuting, Miller kerap berolahraga atau melakukan workout. Saya kalau lagi santai, lagi break kayak gini, saya suka duduk di pojokan, melamun melihat langit. Tidaklah. Ya ngobrol-ngobrol sama temen, bercanda tawa, get to know each other lagi. Begitu aja sih, the basic things lah. Hobi di lokasi syuting, ya paling saya push up, pull up, human flag di lokasi syuting. Kalau ada tiang, langsung bendera berkibar. Saya lagi suka strength training sih, strength training. Iya, jadi kayak power workout gitu. Jadi bebannya yang berat banget tapi repetisinya sedikit.
Iya, itu sih yang lagi saya main sekarang. Itu aja, kalau workout sendiri sih seperti itu sekarang. Cuma saya kalau pola makan sih benar-benar saya jaga banget. Sama halnya dengan Miller, Elizabeth Christine, pemeran Ratih, rupanya juga merasa happy bisa dipercaya bermain di sinetron Mencintaimu Sekali Lagi. Saking senangnya, Elizabeth rupanya ingin tampil all out hingga membawa alat make up sendiri. Kepada tim Star Pro, Elizabeth pun memperlihatkan isi tas dan alat make up yang dibawanya. Ini buat make up dong. Ini kebutuhan wanita untuk kalau di tayangan biar kelihatan kece. Tidak. Budget khusus itu untuk beli makanan anjing sama kucing. Kalau untuk make up sampai habis gitu, sampai dikorek-korek gitu. Pakai dulu yang ada. Make up lagi. Ya, iyalah kan yang penting di kamera cakep. Aslinya mau apa yang penting cakep di kamera. Jadi penonton kalau lihat siapapun yang ada di TV itu cakep banget, lo tertipu. Menariknya Elizabeth, selain alat make up, Elizabeth selalu membawa stop kontak di dalam tasnya. Bukan tanpa alasan Elizabeth membawa stop kontak. Pasalnya, ia sangat membutuhkan alat tersebut untuk mencarger kipas angin portable miliknya yang harus tetap menyala agar ia tak kepanasan. Tukar lagi nih. Tidak, pakaian kan udah ditinggal di sini. Iya. Iya dong. Bisa, tapi kan ini masalahnya kipas angin. Kipas angin kalau nggak dicas, metong kita, berair kita.